Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib azakumullah, kita lanjutkan bahasan tentang kehidupan dunia. Poin yang ke-16, hakikat kehidupan dunia, bahwa di akhirat Allah akan pasti kumpulkan kita dengan keluarga kita. Jadi bab ini tentang masalah dunia. Seandainya seorang kehilangan keluarganya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, kakak adiknya, pada hakikatnya nanti akan dikembalikan lagi di akhirat. Jadi jangan berlebihan ketika kita kehilangan anggota keluarga kita. Memang berat, apalagi kalau itu masih kecil, masih bayi, sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di banyak hadis Allah pun tidak zalim ketika mentakdirkan seorang anak kecil meninggal dunia, sehingga anak itu nanti menjadi tabungan yang akan menuntun orang tuanya ke dalam surga. Jadi Allah adil. Demikian juga kalau seandainya ada yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat keluarganya sangat membutuhkan. Seorang ayah dipanggil oleh Allah, padahal anak-anaknya sangat membutuhkan biaya hidup dari sang ayah, dan dia berharap dapat kasih sayang dari sang ayah. Allah tidak zalim. Nanti sang ayah akan berjumpa kembali dengan anak-anaknya pada yaumul qiyamah. Jangan tertipu dengan duka yang ada di dunia. Saya ulangi, jangan tertipu dengan suka dan duka di dunia. Kalau kita suka, senang, jangan tertipu. Kadang kesenangan dunia itu melalaikan. Kalau kita duka juga, jangan tertipu. Jangan kita menganggap kalau duka di dunia itu duka selamanya. Tidak. Memang kehilangan ayah bagi anak-anak itu pukulan berat. Ya, pukulan berat. Anak kehilangan yang mencarikan nafkah buat mereka. Anak kehilangan yang menjaga mereka. Kecil-kecil anak itu sudah kehilangan bapaknya. Berat memang. Tapi Allah adil. Kalau mereka semua soleh, Allah akan kumpulkan lagi nanti pada yaumul qiyamah. Dunia ini fana, sebentar. Seandainya anak itu duka, merana, itu sebentar. Ketika anak dewasa, dia sudah mampu berdiri sendiri. Adik-adiknya Pak, apa? Boleh, matiin aja. Ya, apa namanya? Udah masuk musim hujan, laron. Nah, jadi kalau kehilangan keluarga di dunia, jangan berlebihan. Kelak Allah akan kembalikan lagi keluarga kita, karena dunia ini fana. Sana dia sedih, dukanya juga sebentar. Kita lihat kemarin ada bencana gunung meletus. Kita lihat penderitaan bagaimana orang terkubur hidup-hidup di apa namanya, kena apa namanya, lahar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau dalam hadis mati tertimpa batu, tenggelam, itu termasuk mati syahid. Ya, mudah-mudahan yang gugur, yang meninggal kemarin itu
diganjar dengan ganjaran syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan tuh ujian tuh. Dengan tanpa gempa langsung meletus. Ya. Nah, ini sekali lagi kehilangan keluarga dalam kehidupan ini iya duka, tapi jangan berlebihan karena dunia ini hakikatnya fana. Allah berfirman dalam surah At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka yang beriman juga, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka dengan keturunan mereka. Surah At-Tur, ya, Bukit Tursina, bukit zaman Nabi Musa, di mana Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, dan diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, dan bukit itu masih ada. Nah, Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya yang beriman juga, kami akan satukan mereka. Allahu Akbar. Jadi hubungan keluarga, hubungan nasab itu dipelihara sampai hari kiamat. Jadi ketemu lagi itu. Seandainya seorang anak ketika lahir nggak lihat wajah bapaknya, nggak lihat wajah ibunya, atau cucu lahir nggak lihat wajah kakek dan neneknya, itu silsilah keluarga itu akan dikumpulkan lagi. Dikumpulkan lagi nanti. Dia akan ketemu lagi. Demikian juga istri, anak, temu lagi selama mereka masih beriman. Kalau seandainya nggak ketemu, berarti mereka di jahanam. Ya, di jahanam. Mana nih si fulan, mana si fulan nih? Kayak kita lah kumpul keluarga, kan suka ada acara-acara kumpul keluarga. Apakah itu arisan atau yang lainnya? Kadang kita kumpul keluarga. Nanti pada yaumul kiamah kita akan dikumpulkan lagi. Kalau nggak ada, mereka di jahanam. Nah, ini yang hakikat keluarga yang sebenarnya. Nanti mereka yang di surga itu segera minta sama Allah agar bisa memberikan syafaat bagi keluarga mereka yang ditakdirkan masuk ke dalam api jahanam. Inilah keluarga. Inilah keluarga. Ayat ini memberikan pelajaran bagi kita. Yang pertama, bantahan kepada orang-orang kafir yang tidak mau berkeluarga. Di era modern ini banyak orang-orang kafir gak mau berkeluarga. Di dunia maju, Pak, orang gak mau keluarga. Kenapa? Ribet. Punya istri, punya anak, terikat dengan hukum keluarga. Mending bebas. Ini yang sedang populer di negeri barat. Berhadapan dengan Islam, Islam sangat menekankan manusia berkeluarga, menekankan berkeluarga. Makan Al-Quran surah An-Nisa itu surah keluarga. Nomor 4 setelah Al-Fatihah surah Tauhid. Al-Baqarah surah membongkar makar Yahudi. Surah Nasrani membongkar makar Nasrani. Kemudian surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa tentang keluarga. Nah, ketemu, ya, perhatikan lagi. Ini bantahan. Orang gak mau keluarga menyalahi fitrah. Fitrah orang punya keluarga. Orang dunia modern
Kayak termasuk Jepang itu. Jepang tuh orang nggak mau kawin, Pak. Nggak mau kawin. Ya, mereka nggak mau berumah tangga. Ya. Mereka lebih suka hidup bebas tanpa ikatan nikah. Mungkin syahwat mereka tersalurkan. Mungkin karir mereka tersalurkan. Sukses memang, hidup buat kerja. Buat kerja. Kalau muslim kan hidup buat anak istri kan gitu. Kalau dunia barat tuh itu buat kerja. Kayak Jepang tuh, kerja. Terus ngutang gitu. Jepang ya kan. Prinsipnya gitu. Nah, dia pikir enak hidup gitu. Tidak. Berkeluarga nikmat. Punya keturunan, punya anak, punya istri. Lucu tuh anak, mirip bapaknya. Iya kan? Seorang bangga punya anak yang mirip dengan dia. Ada yang mirip dengan ibunya, bahagia. Apalagi kakek, ya Pak ya? Mana kakek-kakek sini? Seneng banget sama cucu. Apalagi cucunya mirip kakeknya, gitu. Mirip kakeknya nih, hidungnya mancung nih kayak kakeknya nih, senang. Nah ini kesalahan, kesalahan dalam konsep hidup. Jadi dalam dunia sekarang Pak, dunia modern, keluarga itu dianggap mempersulit kehidupan. Muslim tidak. Keluarga bagian daripada tujuan kehidupan. Makanya orang-orang kita seringkali anak muda, kapan nikah? Kapan nikah? Itu benar. Suruh nikah terus nih benar. Karena muslim itu begitu. Kalau dunia kafir enggak. Kapan nikah? Enggak pernah tanya. Dunia kafir enggak pernah. Kapan nikah? Kapan nikah? Kalau dunia kafir udah punya apa ente? Udah punya berapa pabrik ente? Usahanya apa aja? Kalau anak-anak sekarang itu ditanya sama orang tuanya kapan nikah, itu benar. Karena tujuan diantara prinsip hidup menikah, berkeluarga. Dan menikah itu nanti akan dibawa sampai hari kiamat. Kalau di dunia orang senang kumpul dengan keluarga, di akhirat lebih senang lagi. Kenapa sekarang orang pulang kerja macet? Karena dia ingin jumpa dengan keluarganya, bahagia dengan keluarganya. Kalau di dunia kafir, pulang kerja tempat hiburan. Mereka nggak punya keluarga, hidup masing-masing, nggak punya keluarga. Makanya di dunia barat itu selesai kerja orang tempat hiburan, sampai malam baru pulang tidur, besok kerja, gitu. Orang muslim pulang senang, ketemu anaknya, ketemu istrinya, cengkerama dan seterusnya. Lihat nih, jadi perang peradaban gaya hidup antara muslim dengan kafir. Yang kedua, dari ayat ini jamaah sekalian, bahwa fitrah manusia itu kumpul dengan keluarga. Fitrah manusia kumpul keluarga. Makanya syariat menganjurkan untuk mendahulukan keluarga. Sedekah, zakat, dahulukan keluarga. Ibda bin nafsik wa miman ta'ul. Mulai dengan diri kamu dan yang jadi tanggungan kamu. Dalam hidup ini yang kita perhatikan terlebih dahulu adalah keluarga. Makanya kata Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Prioritaskan keluarga. Nah, ini contoh, tapi bukan berarti kalau jadi pejabat keluarganya diangkat, tidak. Semua khalifah itu melarang keluarganya jadi pejabat. Dari masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua keturunannya, anak-anaknya dilarang jadi pejabat. Cukup orang tuanya saja. Kalau kita kan kesempatan, anaknya, mantunya, ya kan?
Mumpung-mumpung. Ya. Nah ini memang cinta keluarga iya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu tentu dibatasi. Tidak semuanya. Artinya fitrah manusia dia akan ingin berkumpul dengan keluarganya. Dan itu tidak ada yang dimiliki kecuali Islam. Makanya acara-acara kumpul keluarga itu ini fitrah, Pak, penting. Ya, kalau bapak-bapak punya rezeki, gak usah pelit buat acara kumpul keluarga. Berapa biayanya semuanya? Sekian puluh juta, udah saya aja. Buat keluarga jangan pelit. Ya. Dulu pendiri masjid sini ya, Bapak Patrialis Akbar ya, Patrialis Akbar, yang saya tahu dia sering ngumpulin keluarganya itu. Mumpung jadi menteri kan, sewa villa, konvoy itu sampai 20 mobil full keluarga di puncak, dan dia perhatian terhadap keluarganya. Ini contoh gambaran jamaah sekalian, kalau kita kumpul-kumpul keluarga jangan pelit, kan itu bagian daripada agama, silaturahim yang pernah kita bahas di sini. Ya nggak usah pelit, dah semua nanti saya nggak bayar, ya kan? Duitnya banyak ya Pak ya. Iya, untung PCR 2 juta jadi 300. Untung duitnya banyak nih Bang, untung PCR kan gitu ya, untung bisnis PCR gitu. Dan PPKM dibatalin level 3 ya, virusnya udah damai ya, virusnya udah ngerti damai itu indah gitu. Yang ketiga, bahwa nanti di yaumul kiamah keluarga itu bisa memberikan manfaat. Keluarga bisa memberikan manfaat. Sampai di hadis disebutkan di sini halaman 399, innallaha la yarfa'u darajata li abdi saleh fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Fayaqul ya Rabbi, ya, annali, ya Rabbi, ya wahai Tuhan, kenapa saya ini? Annali hadza, ya, kenapa saya ini? Kok derajat saya naik? Fayaqul bistighfari waladikalak, ini lantaran istighfar anakmu yang ditujukan untuk dirimu. Ini lantaran istighfar doa dari anakmu yang ditujukan untuk dirimu. Anaknya bisa memberi syafaat buat orang tua. Artinya hubungan keluarga itu saling menolong sampai yaumul kiamah, berikan syafaat. Untuk itulah jamaah sekalian, kita punya kewajiban menjaga hubungan baik dengan keluarga kita. Kalau ada konflik, ada sengketa, itu biasa dalam kehidupan dunia. Damaikan, cari solusi yang baik. Ya, damaikan. Gimana caranya? Kalau yang berantem nih, mau damai gak? Kalau damai, dua-duanya saya kasih duit 50 juta, damai langsung. Ya Pak ya. Jadi misalnya ada keluarga nih konflik nih, pokoknya kalau mau damai, dua-duanya saya hajiin, saya naikin haji, pakai yang plus, langsung damai. Kita damai aja dah, ya, mumpung dikasih haji gratis. Nah ini contoh orang yang punya uang bisa mendamaikan konflik. Jadi keluarga itu berikan syafaat nanti pada yaumul kiamah. Maka kita berusaha jadikan keluarga itu baik, ya. Dan saya memang menyempatkan untuk ceramah keluarga. Ustadz, kita mau ada acara keluarga, Ustadz bersedia gak? Bersedia, karena ini contoh bagus, ya. Bahkan bukan hanya keluarga, satu kampung. Kemarin saya diundang tuh
orang Pariaman. Pak dokter, Pariaman kan? Padang Panjang. Hamka ya? Padang Panjang. Ini Pariaman. 200. Wih, banyak juga keluarganya. Iya Pak Ustaz. Iya 200. Pulang dapat apa namanya? Bingkisan. Gitu. Ya. Dia bikin masakan yang enak. Gitu. Terus dikasih souvenir buku. Itu orang kaya. Itu orang kaya. Ya. Nggak lupa sama kampungnya, ya, nggak lupa sama keluarganya. Bukan hanya keluarganya, yang masih satu kampung tuh. Kalau di Padang apa? Kampung apa desa? Kampung ya, itu kampung satu. Kalau kita ini satu komplek lah gitu ya, undang semua. Undang. Nah, saya sering tuh. Pernah juga Bukit Tinggi, ini keluarganya. Biasa orang perantauan agak akrab. Betawi pernah juga. Betawi rame dah kalau Betawi ya kak, rame Betawi. Apalagi tahu ustadznya Betawi juga, cocok dah. Waduh, ini Betawi nih. Gitu. Level berapa Betawinya saya tanya. Gitu. Emang ustadz level berapa? Saya level 1. Gitu. Tinggal di Glodok ya kan. Nah ini manfaat kita menjalin hubungan keluarga. Jangan pelit Pak. Ya bahagia kita bisa membela kehormatan keluarga. Dan ini yang hilang sekarang. Orang kalau buat partai habis-habisan. Orang kalau buat apa namanya hobi habis-habisan. Buat keluarga. Angkat martabat keluarga kita. Yang belum haji mana? Saya Pak Ustadz. Yang belum haji. Ya. Atau dia apa namanya bosnya. Saya Bang belum haji. Besok daftar. Nanti kita berangkat bareng-bareng sama Ustadz yang ngajar. Gitu. Ustadznya diajak ya Pak. Kan ngajarin yang baik-baik. Dapat royalti. Jadi gitu. Saya pernah bawa rombongan umroh dari Makassar. Makassar. Orang Bugis. Ternyata semua rombongan itu ya saya pikir macam-macam, ternyata semua dari Makassar. Semua dari Makassar. Ini saudara gitu. Semua kita dibayarin Pak Ustadz. Masya Allah. Ada yang sukses bisnis batu bara, keluarga besarnya diumrohin. Sana jalan-jalan sana. Bosnya mana? Bosnya nggak ikut Pak Ustadz. Gitu. Jadi kita semua dibayarin. Nah ini contoh bagus. Duit buat apa lagi? Ya kalau nggak digunakan yang bagus-bagus, perhatikan. Jadi fitnah nanti duitnya. Jadi ngawur. Ya. Pengen jadi bupati lah, pengen jadi inilah, keluar duit, menang kagak stres, menang kagak disantet. Nyesel dia. Tahu gini mendingan buat keluarga duitnya. Ya. Miliaran Pak. Untuk jadi kepala desa di Muara Gembong aja, Bekasi pinggiran itu harus nyediain duit 1 miliar. Kepala desa Pak, kampung pelosok, tempat jin buang hajat gitu ya. Tempat jin buang hajat daerah Angker itu jadi kepala desa aja jadi lurah 1 M, apalagi yang lebih dari atas itu. Nah sayang, orang kalau duitnya banyak ngawur Pak, ngawur, dan cenderung maksiat, gaya hidup keluar negeri, jalan-jalan gitu, maksiat deh. Dengerin nih Pak, mendingan duit bagi-bagi saudara, tapi benar bagi duitnya. Lo mau ikut umroh gak? Mau Bang, yuk kita umroh. Senang duitnya gitu ya.
atau kasih yang manfaat. Perhatikan, kita ini sama saudara ini nggak kepikir ngasih rumah, ngasih kendaraan, nggak kepikir. Kalau buat selingkuhan kepikir. Iya Pak, dengerin nih, jangan pura-pura nunduk ya. Mudah-mudahan tersinggung gitu. Sampai banyak pejabat tuh, ngapain Pak? Mau bela-belain, bapak aja kena santet sama selingkuhan, mau dinikahin, jangan udah. Duitnya buat yang baik, buat kaum muslimin, sedekahin aja sudah, kasih fakir miskin. Nah orang kalau buatnya nggak benar tuh banyak cerita-cerita tuh. Ada orang punya simpanan perempuan 40, masing-masing dikasih mobil. Allahu Akbar, stres itu. Jabat, kepala daerah. Tapi kalau buat keluarga nggak kepikir. Kamu udah punya rumah belum? Belum Om. Sana lagi, ambil di Bekasi. Nih duitnya nih. Cari yang 800 juta aja. Baru tuh paman bagus tuh. Atau dia keponakan sukses, ya, jadi anggota KPU, ya kan? KPU duit mulu itu, ya kan? Contohnya Harun Masiku tuh. Nah, dia kaya, lihat pamannya susah gitu, kasih. Nih paman buat makan 100 juta, jangan ngasih 100.000. Orang kaya kulitnya naudzubillah min dzalik. Kasih yang berharga buat keluarga. Iya, keluarga senang kalau dia bisa ngasih nih. Nih paman, Avanza yang baru, ya kan? Keluar Pak ya udah ya. Avanza yang baru. Seneng tuh pamannya. Tadi cuma sopir angkot, sekarang punya Avanza, langsung daftar Grab. Grab car. Gitu. Ngapain duit di pajang-pajang? Emang hisapnya nggak berat apa hari kiamat? Nggak ditanya. Nah, ini keluarga didoain. Banyak orang sukses itu Pak, kadang doa keluarganya, adiknya, pamannya, doain, nah semoga kamu besok jadi orang sukses. Udah sukses lupa sama pamannya, lupa sama bibinya, gitu. Iya. Pelit. Kalau buat hura-hura, dandanin mobil, dandanin rumah, keluar duitnya ratusan juta. Iya, banyak orang gitu Pak. Mau bikin apa Pak? Bikin taman nih rumah saya, habis dah tuh duit tuh, puluhan juta. Tapi buat saudara, aduh, 200.000, 100.000. Nah ini jangan, ya. Boleh jadi orang yang kita anggap rendah di antara keluarga kita, dia yang nanti memberikan syafaat bagi kita. Dia nanti, ya, kasih beasiswa. Kamu sekolah mana? Ntar Om yang bayar, nanti abang yang bayar. Gitu. Sekarang orang sudah hilang kehormatan bela keluarga. Kalau bangsa Arab masih, bangsa Arab tuh dia punya ikatan keluarganya tinggi, ya, sehingga kalau ada apa-apa mereka kompak. Beda dengan kita. Kalau ada keluarga musibah, ngilang tuh. Mana saudaranya? Ya, saya kalau besuk saudara yang sakit, saya tanya, mana saudara lu? Pada kagak ada yang lihat, boro-boro bantu, nongol aja enggak, gitu. Sian lo, nggak punya saudara, gitu. Kadang jeleknya keluarga itu kalau saudara sukses banyak yang datang, ya Pak ya. Kalau saudara susah, nggak ada yang nengok, ya, nggak ada yang nengokin. Aduh, ini salah kaprah. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita tergugah untuk bantu
kehormatan keluarga kita. Sayanglah sama adik kita, kakak kita, paman kita, sayang. Jangan hitung-hitungan lah. Berikan yang terbaik. Ya, buat apa duit banyak, buat apa? Kalau kasih titipan tuh duit banyak buat apa? Kasih keluarga. Ya Pak ya, jangan ngasih keluarga sarung. Maaf ya, bukan ngeremehin sarung, bukan. Kasih keluarga apa namanya? Masker. Nih ya, kasih masker. Iya kan? Udah nggak musim masker gitu. Nih Om, buat makan, lihat 50 juta. Iya, baru saudara, pulang kampung, bibinya, Bi, ada rezeki nih, kasih 100 juta gitu. Duit miliaran buat apa? Jadi fitnah. Nggak ada orang duit miliaran datang ke masjid khusyuk baca Quran, sholat sunnah, kagak ada. Iya, main cewek. Iya, main cewek. Ya. Mana bos? Sukabumi, ya main cewek. Kalau yang bos itu dulu tuh yang ditutup sama Anies, apa namanya? Yang ditutup sama Anies? Hah? Hotel apa? Hah? Hah? Oh iya, ingat tuh. Hah? Apal Pak? Padahal itu pertanyaan jebakan itu. Jangan dijawab tuh kalau begitu tuh, biasanya tuh Ustadz ngejebak tuh. Alexis ya, Alexis. Itu masuknya aja lantai 1, ngopi-ngopi 7 juta. Iya, saya orang sono. Saya orang sono. Tahu saya. Iya. Aduh. Lantai 7. Kata Ahok, sorganya dunia itu. Perempuannya impor, Vietnam, Filipina, bersih, ceweknya cewek impor, luar. Itu fitnah dunia. Nah supaya duit nggak fitnah dunia, buat keluarga lah. Nggak usah lah orang lain lah. Kalau orang lain masih nggak kepikir kita buat orang lain, buat jamaah, buat merbuat tuh nggak kepikir. Kalau orang udah panjang pikirannya, buat merbot kasih. Kamu dikasih berapa masjid? Sekian, nih dari saya nih. Kerja yang rajin ya, rapin masjid, kasih. Lihat 10 juta, orang kaya, ya gak? Buat apa tuh? Kasih merbot jasanya, gitu. Perusahaan-perusahaan tuh saya omelin tuh. Jangan sembarangan ya, gaji-gaji merbot ya. Mereka punya jasa. Kita hidup, kita sholat, ibadah jadi khusyuk karena bersih. Gitu. Besoknya merbotnya cium tangan mas saya. Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Gitu. Gajinya dinaikin. Gitu. Iya kan? Ya, OB itu. Gitu. Iya Pak. Di mana-mana duit dikumpul-kumpul jadi fitnah. Udah banyak ceritanya. Jadi fitnah, udah banyak. Ya. Makanya di Pekanbaru tuh ada orang kaya tuh. Kerjanya di apa yang minyak itu? Exxon ya gitu. Nah, Caltech ya, di Caltech. Dia ahli memang. Dia bikin tuh Masjid Raudhatul Jannah di Pekanbaru tuh. Duit dia pribadi. Besar, terbesar. Dan diisi dengan pengajian-pengajian sunnah. Itu orang kaya. Itu. Kalau enggak jadi fitnah. Kalau enggak fitnah dirinya, fitnah anak-anaknya. Saya sering dipanggil Pak, pengajian-pengajian orang-orang kaya, bos. Problemnya apa? Anak saya pada rusak Pak Ustadz. Iyalah. Kasih harta terus. Gitu. Jadi rusak. Bapaknya rusak gak? Bapaknya diam aja kan gitu ya.
Anaknya rusak cerita, bapaknya rusak dia diam aja kan gitu ya. Nah, jadi supaya keluarga itu manfaat, harta kita juga manfaat, jangan pelit lah sama keluarga. Kasih yang berharga. Jangan biasakan ngasih yang receh-receh, jangan. Kecuali kita nggak ada lagi. Kalau kita memang dikasih kemampuan, kasih. Kamu belum punya rumah? Belum om, ya udah. Nanti om beliin rumah. Gitu. Wah, senang. Abangnya datang, kamu udah haji belum? Belum. Nih, daftar berangkat haji. Senang. Tuh keluarga. Si tahu Pak sama anak-anaknya. Bapak kumpul nih, kamu kalau hebat, sukses, berhasil, mapan, jangan lupa sama keluarga. Itu jihad kamu, ngangkat derajat keluarga. Kasih yang layak buat keluarga. Karena banyak orang sukses tuh doa dari keluarganya. Adiknya doain, abangnya doain, bapak ibunya doain. Begitu kaya, duitnya dipegang bini. Waduh, musibah. Jadi pegang musibah di negeri kita itu, duit hartanya semuanya dipegang sama bini. Jangan. Pegang bini itu 1/4 aja. Ya gak? 1/4 yang di Bekasi, 1/4 yang di Jakarta, 1/4 yang di Depok gitu ya. 1/4 aja. Jadi jangan semuanya. Jadi kita bisa beramal jariah. Pegang istri susah, jangan. Ya. Orang tuanya mau jalan-jalan ya kan, mau haji, mau umroh, pegang istri, bilang dulu, mah, bapak mau sama ibu mau berangkat, minta duit sama istri. Jangan, nggak punya kehormatan laki-laki. Pegang duit sendiri. Besok kita berangkat, Pak, Bu, ya, bareng saya, bareng keluarga. Ntar saya yang tanggung. Wah, enak punya anak kayak gitu. Jangan punya anak, ntar dulu saya bilang istri saya dulu, capek dah. Musibah, dikit-dikit bilang istri. Enak. Adiknya sakit, bang, lagi sakit nih anak, dirawat. Di mana? Gitu. Di Mitra. Ya udah, nanti saya transfer. Itu abang. Orang banyak sedih melihat keluarganya yang sukses, lupa sama keluarganya, lupa. Ya, sampai ibunya ngelus, ya nak, kamu lupa sama keluarga kamu nak, gitu. Lupa. Ya, ini manfaat hakikat keluarga nanti di akhirat. Di dunia, bentar. Iya, nanya Pak, silakan. Ada orang ini kebiasaan kita sebenarnya itu kasih uang gitu ya. Kita kasih 100.000. Ini buat rokok. Kasih uang 100.000 ini buat rokok. Istilah itu. Ya, memang kita sedekah zaman sekarang ini sering menggunakan istilah uang rokok. Saya juga kadang, nih bang, buat uang rokok. Sekarang diganti, kalau bisa jangan pakai uang rokok, karena rokok ini terlarang. Uang ngopi lah, ya. Buat masak lah, gitu. Buat makan, nih bang buat makan, gitu. Gitu. Jadi walaupun kita nggak diniatkan buat beli rokok kan gitu ya, kita hanya istilah saja uang rokok. Tapi memang istilah itu harus dihilangkan supaya jangan kita mendukung untuk rokok. Kita ganti ini uang ngopi, uang makan, uang jajan, gitu. Iya. Nih bah, kasih abahnya buat jajan, gitu. Masa gua jajan, gitu. Jadi ya jangan istilah buat uang rokok, ntar bener-bener dia beli rokok lagi kan gitu. Ya, uang buat makan. Jadi memang istilah uang rokok itu harus kita ganti. Kayak kasus di pemerintahan itu minta uang rokok kan,
uang suap lah gitu. Itu juga harus diganti, jangan uang rokok, uang monyet gitu. Jadi di pemerintahan kan kadang kita ngurus bayar, itu jangan bilang uang rokok, uang monyet, dibiasain. Ya kadang kita suka ditanya, biayanya sekian nih Pak Ustadz, ada uang rokoknya. Uang rokok apa uang monyet? Uang monyet, kenapa? Monyet itu hewan yang rakus. Dia kalau makan nih, kanan kirinya megang nih, mulutnya kanan, kakinya juga megang. Monyet tuh hewan yang rakus, serakah. Lihat monyet tuh, kalau makan tuh serakah, nggak peduli orang. Makanya bukan uang rokok kalau ada di ngurus-ngurus surat-surat ini harus bayar ini bayar itu namanya uang monyet. Gitu. Ya. Ini Pak, uang monyet gitu. Yang mengerokok ya kan? Ya. Kata aparatnya, kok uang monyet gitu. Gak usah jelasin, ntar dia tersinggung. Nih. Jangan nih Pak, uang rokok kan suka ada gitu ya. Memang itu istilah uang rokok. Ya. Nah, iya Pak. Nanti kita dikumpulkan. Kalau dunia ini kumpul-kumpul ada sunahnya nggak Ustaz? Apa tuh? Ada anjurannya atau ada sunahnya nggak Ustaz? Kumpul-kumpul keluarga. Iya. Iya disunahkan, bahkan bisa wajib. Iya, keluarga itu wajib. Makanya kalau momen-momen diundang keluarga datang. Kalau ada yang salah, nasihatin. Kalau bisa jangan dangdutan. Kita orang-orang sepuh nih, udah 60, 70, di stylin dangdut, nanti suul khotimah ya kan. Nah, kalau mau bikin manfaat, bikin pengajian atau panggil dokter. Kayak pengajian orang Bukit Tinggi itu yang ceramah 2. Pertama dokter, yang kedua ustadz. Kenapa dokter? Karena yang hadir rata-rata orang-orang sepuh, supaya menjaga kesehatan. Jadi konsultasinya pertanyaannya kesehatan tuh. Gimana nih saya keluarnya gitu. Saya hadir juga. Wah, bagus juga itu. Nah, yang kedua baru ceramah agama. Jadi kalau kumpul-kumpul itu memang bisa wajib, Pak. Bisa wajib. Ya. Ya, asal kumpul-kumpulnya benar. Kata saya bilang tadi, kalau Bapak punya duit, bayarin semuanya. Bayar, saya yang bayar. Saya yang bayar. Pulang dapat souvenir nih. Bingkisan, beras, ya kan, sembako, datang itu. Datang. Pokoknya yang datang acara kita, pulang siang kosin 5 juta, datang tuh semua. Ya gak Pak? Datang. Biar hujan geledek juga datang itu ya. Pulang dapat 5 juta ya kan? Iya. Duit banyak, ratusan miliar, ngapain lagi? Ngapain lagi? Iya kan? Orang kaya itu fitnahnya gitu, main cewek deh. Iya. Cewek. Kalau orang terkenal mainnya di luar negeri. Gitu. Banyak. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ya Pak. Hakikat keluarga apabila dia satu keluarga itu bercerai, bukan bercerai mati. Ya? Pisah. Apakah dia bisa berkumpul juga di Oh, kalau berpisah enggak, ceraian enggak. Kalau meninggal, iya. Ya, istri kehilangan suami, suami kehilangan istri, bisa ketemu. Tapi kalau bercerai, enggak, karena udah enggak keluarga lagi, bukan bagian keluarga. Gitu. Ya, kalau bercerai enggak, dia tidak bagian keluarga lagi. Tapi kalau keturunan masih ikatan nikah, itu keluarga. Nikmat. Dunia itu nikmatnya itu bisa ngangkat martabat keluarga. Nikmat. Ya. Bilang Dek, kamu butuh apa? Ini abang kamu nih. Kalau keluarga saya akan bela. Gitu. Kalau itu keluarga saya akan bantu.
Gitu. Hidup mulia, ngangkat martabat keluarga. Gitu. Iya, banyak saya lihat teman-teman tuh betul-betul ngangkat keluarganya. Ya, pengen nikah, dinikahin. Udah, nanti kamu pasang badan aja jadi pengantin. Nanti biayanya om yang bayar. Wih, mantap. Mantap. Iya, itu orang kaya. Nyender juga nggak apa-apa itu, ya kan? Ini udah pelit, ngaji tidur ya kan? Ngorok lagi. Iya. Seneng Pak. Lihat orang-orang kayak gitu, peduli sama keluarga. Allahu Akbar. Allah. Kalau ada yang sakit, dia yang bantu, dia yang handle. Kita kehilangan itu. Kehilangan momen seperti ini. Mana orang-orang kaya? Menang mentereng rumahnya, mobilnya banyak. Kepeduliannya nggak ada sama sekali. Nggak ada. Bismillah, dikembangin. Ya, bapak-bapak, ajarkan anak-anak kita, keluarga kita. Jadikan hidup kita ini bermakna buat keluarga. Ya. Kalau umpamanya belum pada ibadah, suruh ibadah. Suruh ibadah. Panggil ustadz, ngajar pengajian keluarganya. Ya, nikmat. Punya keluarga itu akur, punya keluarga akrab, bagus. Punya keluarga itu bisa terangkat martabatnya, bahagia. Bahagia. Ya. Ajarkan anak-anak kita. Mungkin kalau kita udah telat, ya. Ya, anak-anak kita bangkit nah. Ya, kalau kamu hebat, angkat keluarga kamu. Ya, adik, kakak, terus semuanya nanti. Gitu. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.